Pada tahun 1914, dunia percaya bahwa mereka sedang memasuki perang besar terakhir dalam sejarah. Perang yang digadang-gadang sebagai The War of the End War. Perang untuk mengakhiri segala perang. Keyakinan itu lahir dari anggapan bahwa penderitaan yang begitu besar hanya akan terjadi sekali, dan setelahnya umat manusia akan belajar arti perdamaian. Namun kenyataan berkata lain. Perang Dunia I justru membuka jalan bagi konflik yang lebih dahsyat. Perang itu menelan lebih dari 20 juta korban jiwa dan meninggalkan luka yang dalam di setiap sudut Eropa. Tentara muda dari Inggris, Prancis, Jerman, hingga Rusia berangkat dengan semangat patriotisme. Namun, pulang dengan trauma atau bahkan tidak kembali sama sekali. Di medan pertempuran, parit-parit di Verdun dan Somme menjadi simbol kengerian perang modern. Senapan mesin, gas beracun, dan artileri berat membuat setiap langkah maju dibayar dengan ribuan nyawa. Janji bahwa perang akan berakhir sebelum Natal 1914 pun buyar. Yang tersisa hanyalah lumpur, darah, dan keputusasaan. Ketika perang berakhir tahun 1918, Eropa bukan lagi tempat yang sama. Kekaisaran besar runtuh, Austria-Hungaria bubar, Rusia terjerumus ke revolusi Bolshevik, Ottoman terpecah, dan Jerman dipaksa menanggung malu serta beban reparasi yang luar biasa berat. Dunia memang sejenak diam, tetapi api dendam masih membara di bawah permukaan. Pertanyaan pun menggantung, bagaimana sebuah perang yang disebut sebagai perang untuk mengakhiri perang justru menjadi bibit bagi konflik baru yang jauh lebih menghancurkan. Dari sinilah kisah Perang Dunia II mulai berakar, dari luka yang tak pernah benar-benar sembuh, dari dendam yang tak pernah benar padam. Ketika meriam akhirnya terdiam pada November 1918, dunia berharap perdamaian abadi akan terwujud. Di Paris, para pemimpin negara-negara pemenang berkumpul dalam sebuah konferensi besar yang melahirkan perjanjian Versailles tahun 1919. Namun, alih-alih membawa penyembuhan, perjanjian itu justru melahirkan luka baru. Presiden Amerika Serikat saat itu, Woodrow Wilson, datang dengan idealismenya. Ia memperkenalkan gagasan 14 Points, 14 butir rencana yang bertujuan untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil. Salah satunya adalah pembentukan organisasi internasional bernama Liga Bangsa-Bangsa yang diharapkan mampu mencegah perang di masa depan. Wilson berkata dengan penuh keyakinan, "The world must be made safe for democracy." Dunia harus dibuat aman bagi demokrasi. Namun, di sisi lain, Prancis yang dipimpin oleh Georges Clemenceau memiliki pandangan berbeda. Setelah mengalami kehancuran di wilayahnya, Clemenceau menginginkan balas dendam. Ia menegaskan, Jerman akan membayar. Baginya, hanya dengan menghukum Jerman seberat-beratnya, keamanan Prancis bisa terjamin. Inggris melalui David Lloyd George berada di posisi tengah antara idealisme Wilson dan dendam Clemenceau. Ia menginginkan penyeimbangan kepentingan, menghukum Jerman tetapi tidak sampai menghancurkan mereka sepenuhnya agar keseimbangan kekuatan tetap terjaga. Hasil akhirnya adalah kompromi yang rapuh. Jerman dipaksa menyerahkan wilayah, membayar reparasi dalam jumlah besar, membatasi militernya, dan menerima pasal penghinaan yang dikenal sebagai War Guilt Clause, menyatakan bahwa Jerman adalah pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas pecahnya perang. Pasal inilah yang paling melukai harga diri bangsa Jerman. Di Berlin, perjanjian itu disebut sebagai Diktat Versailles, sebuah paksaan, bukan kesepakatan. Rakyat merasa dipermalukan, sementara ekonomi mereka terpuruk akibat beban yang nyaris mustahil dipenuhi. Di jalan-jalan Jerman, orang-orang bertanya dengan getir, apakah ini benar-benar perdamaian atau sekedar jeda sebelum perang berikutnya?
Ironisnya, Liga Bangsa-Bangsa yang digagas Wilson pun lahir tanpa keikutsertaan Amerika sendiri. Senat AS menolak meratifikasi keikutsertaan karena takut terikat pada konflik Eropa. Inilah salah satu ironi terbesar dalam sejarah. Lembaga yang digadang-gadang sebagai penjaga perdamaian global justru lahir dengan kelemahan mendasar sejak awal. Perjanjian Versailles mungkin dimaksudkan sebagai akhir dari konflik, namun kenyataannya ia menjadi benih bagi kebencian baru yang kelak akan meledak menjadi Perang Dunia II, perdamaian yang cacat, perdamaian penuh dendam, dan perdamaian yang gagal menutup luka perang. Di tengah kekacauan ekonomi dan politik pasca Perang Dunia I, lahirlah dua ideologi yang akan mengubah wajah dunia, fasisme dan nazisme. Keduanya lahir dari kekecewaan, rasa hina, dan kemarahan bangsa-bangsa yang merasa dipermalukan oleh perang dan perjanjian damai yang cacat. Fasisme pertama kali tumbuh di Italia. Ideologi ini menekankan nasionalisme ekstrim, kedisiplinan, militerisme, dan ketaatan penuh kepada satu pemimpin. Tidak ada tempat bagi demokrasi atau kebebasan individu. Yang ada hanyalah kepentingan negara di atas segalanya. Fasisme memuja kekuatan, melihat perang sebagai sarana pemurnian, dan percaya bahwa bangsa hanya bisa bertahan melalui perjuangan. Di sisi lain, nazisme atau nasionalis sosialisme berkembang di Jerman dengan ciri yang lebih keras. Ia lahir dari Partai Buruh Jerman yang kemudian diubah menjadi Partai Nazi oleh seorang veteran perang bernama Adolf Hitler. Nazisme bukan hanya menekankan nasionalisme ekstrim, tetapi juga membawa unsur rasialisme yang tajam. Keyakinan bahwa ras Arya adalah ras unggul menjadi inti ideologi ini. Sementara kelompok lain, terutama Yahudi, dituding sebagai biang kehancuran Jerman. Perbedaan paling mencolok antara fasisme Italia dan nazisme Jerman adalah pada dimensi ras. Jika fasisme menekankan negara sebagai pusat kekuatan, nazisme menambahkan doktrin bahwa hanya mereka yang dianggap murni secara rasial yang berhak memimpin bangsa. Disinilah letak bahayanya. Kebencian dijadikan landasan politik. Para penganut ideologi ini memanfaatkan propaganda untuk menguasai pikiran massa. Poster-poster dengan simbol elang, salib miring, dan barisan tentara yang gagah berani menghiasi kota-kota. Radio dan surat kabar menjadi alat untuk menanamkan rasa bangga sekaligus menebar ketakutan. Setiap rapat umum berubah menjadi pertunjukan teatrikal yang mempesona rakyat, seolah-olah pemimpin adalah penyelamat tunggal bangsa. Di jalan-jalan Berlin dan Roma, orang-orang mulai merasakan perubahan. Demokrasi yang dianggap lemah digantikan oleh janji stabilitas, pekerjaan, dan kejayaan nasional. Namun di balik itu, benih otoritarianisme tumbuh subur, menyingkirkan kebebasan sedikit demi sedikit. Dunia mulai menyaksikan munculnya era baru, era diktator karismatik yang siap mengobarkan perang demi ambisi dan ideologi. Italia pasca Perang Dunia I adalah negeri yang gamang. Meski bergabung dengan pihak pemenang, Italia merasa dikhianati. Janji sekutu untuk memberi wilayah baru tidak sepenuhnya ditepati. Sementara perekonomian negara runtuh, pengangguran melonjak, dan keresahan sosial meluas. Dalam kekosongan itulah muncul seorang tokoh bernama Benito Mussolini. Mussolini awalnya hanya seorang jurnalis, pernah menjadi sosialis radikal, namun perlahan beralih menjadi nasionalis ekstrim. Ia mendirikan gerakan fasis dengan kelompok berseragam hitam yang dikenal sebagai Black Shirt. Mereka berbaris di jalan menggunakan intimidasi bahkan kekerasan untuk melawan komunis dan lawan politik lainnya. Bagi masyarakat yang lelah dengan kekacauan, citra disiplin dan ketegasan ini justru tampak sebagai jawaban.
Pada Oktober 1922, Mussolini mengorganisir sebuah gerakan politik yang dikenal sebagai March on Rome. Ribuan pendukungnya bergerak menuju ibu kota. Tekanan massa ini begitu besar hingga Raja Victor Emmanuel III akhirnya menyerah. Daripada menghadapi perang saudara, sang raja menunjuk Mussolini sebagai Perdana Menteri. Dari sinilah lahir rezim fasis pertama di Eropa. Mussolini segera mengubah Italia menjadi negara otoriter. Ia menyebut dirinya sebagai Il Duce, sang pemimpin. Semua aspek kehidupan diarahkan untuk mengagungkan negara. Pers dikendalikan, oposisi dibungkam, dan parlemen kehilangan kekuatannya. Dalam pidatonya, Mussolini pernah berkata dengan lantang, "Segala sesuatu dalam negara, tidak ada yang di luar negara, tidak ada yang melawan negara." Kalimat itu menjadi cerminan ideologi fasis. Negara adalah segalanya, individu hanyalah bagian kecil yang harus tunduk. Mussolini juga menekankan militerisme. Ia ingin Italia kembali berjaya seperti kekaisaran Romawi kuno. Parade militer, seragam hitam, hingga simbol Romawi kuno menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Italia dipacu menuju perang dan ekspansi, meski pada kenyataannya kekuatan militer mereka belum sebanding dengan ambisi mereka. Bagi Jerman, terutama Adolf Hitler yang saat itu masih mencari jalannya, keberhasilan Mussolini adalah inspirasi. Mussolini telah membuktikan bahwa seorang pemimpin karismatik bisa naik ke tumpuk kekuasaan melalui ketidakpuasan rakyat, propaganda, dan kekuatan massa. Apa yang terjadi di Roma 1922 menjadi semacam cetak biru bagi Hitler dalam perjuangannya di Jerman. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I, negeri itu terjerumus dalam krisis yang berkepanjangan. Demokrasi baru yang lahir, Republik Weimar goyah sejak awal. Inflasi yang melambung, pengangguran massal, dan ketidakpuasan terhadap perjanjian Versailles membuat rakyat kehilangan harapan. Dalam kegelapan itulah muncul seorang tokoh yang kelak akan mengguncang dunia, Adolf Hitler. Hitler, seorang veteran perang yang terluka batinnya, awalnya hanyalah anggota kecil dari Partai Pekerja Jerman. Namun dengan kecakapan berbicara dan kemampuan propagandanya, ia segera mengubah partai itu menjadi Partai Nasionalis Sosialis Jerman atau Nazi. Ia menjanjikan kebangkitan, kejayaan, dan balas dendam terhadap penghinaan Versailles. Pidatonya penuh emosi, seringkali disertai gerakan tangan yang dramatis, membuat massa merasa bahwa Hitler berbicara langsung dari hati mereka. Tahun 1923, Hitler mencoba merebut kekuasaan lewat Beerputsch di Munich, sebuah kudeta yang gagal total. Ia ditangkap dan dipenjara, namun justru di balik jeruji besi, Hitler menulis buku yang berjudul Mein Kampf, buku yang membuat ideologi Nazi, supremasi ras Arya, antisemitisme, kebencian terhadap komunisme, dan tekad merevisi Versailles. Gagasannya yang ekstrim perlahan menyebar ke masyarakat yang sedang frustasi. Awalnya, Partai Nazi hanya sebuah kekuatan kecil, namun segalanya berubah ketika dunia diguncang oleh depresi besar 1929. Jutaan rakyat Jerman kehilangan pekerjaan, ekonomi runtuh, dan rakyat putus asa. Disinilah propaganda Nazi menemukan momentumnya. Hitler menawarkan solusi sederhana: pekerjaan, persatuan nasional, dan musuh bersama yang bisa disalahkan. Dalam pemilu 1930, Nazi melonjak dari hanya 12 kursi menjadi lebih dari 100 kursi di Reichstag. 2 tahun kemudian, pada Juli 1932, mereka menjadi partai terbesar dengan 230 kursi. Namun, meski populer, mereka belum bisa langsung berkuasa. Presiden tua Paul von Hindenburg masih enggan mempercayakan jabatan kanselir kepada Adolf Hitler yang dianggap fanatik dan berbahaya. Namun, intrik politik di balik layar membuat situasi berubah. Para elit konservatif Jerman yakin mereka bisa mengendalikan Hitler dengan memberinya jabatan tinggi.
Sambil memanfaatkan popularitasnya untuk meraih dukungan massa, mereka keliru besar. Pada 30 Januari 1933, Hindenburg akhirnya menyerah pada tekanan politik dan menunjuk Adolf Hitler sebagai kanselir Jerman. Di jalan-jalan Berlin, obor dinyalakan, massa bertindak, dan banyak orang yang percaya bahwa era baru telah tiba. Seorang pengikut Nazi berseru dan euforia. Hari ini Jerman kembali menemukan pemimpinnya. Namun di balik sorak-sorak itu ada ketakutan yang terpendam. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Hitler akan menjadi penyelamat atau justru membawa Jerman menuju bencana yang lebih besar? Ketika Hitler resmi menjabat sebagai kanselir Jerman pada tahun 1933, banyak yang masih menganggapnya hanya sebagai boneka politik. Namun dalam waktu singkat, ia menunjukkan bahwa ia bukan sekedar pemimpin sementara. Ia adalah arsitek sebuah rezim totaliter yang akan menguasai setiap aspek kehidupan rakyat Jerman. Hanya beberapa minggu setelah berkuasa, sebuah peristiwa penting terjadi. Kebakaran Reichstag pada 27 Februari 1933. Gedung parlemen Jerman terbakar dan Nazi segera menuding kaum komunis sebagai pelaku. Kebakaran itu dijadikan alasan untuk menekan kebebasan sipil, menangkap ribuan lawan politik, dan memperkuat kendali pemerintah. Dengan propaganda yang intens, rakyat dibuat percaya bahwa hanya Hitler yang bisa menyelamatkan mereka dari ancaman revolusi komunis. Tak lama kemudian, melalui Enabling Act atau Undang-Undang Pemberian Kuasa, Hitler memperoleh wewenang untuk memerintah tanpa persetujuan parlemen. Secara praktis, demokrasi Jerman mati, partai-partai lain dibubarkan, serikat pekerja dipaksa bergabung dalam organisasi Nazi, dan media massa dikendalikan. Dari sinilah lahir negara Nazi, sebuah negara satu partai yang sepenuhnya berada di bawah kendali Adolf Hitler dan lingkaran terdekatnya. Seragam abu-abu partai Nazi menjadi pemandangan umum dan salam Heil Hitler diwajibkan sebagai bentuk kesetiaan. Anak-anak digiring masuk ke organisasi pemuda Nazi Hitlerjugend, di mana mereka diajarkan disiplin militer, kebencian rasial, dan loyalitas mutlak kepada sang Führer. Ekonomi pun diarahkan untuk mendukung tujuan negara. Program pekerjaan besar-besaran seperti pembangunan jalan raya atau yang disebut Autobahn dijadikan propaganda untuk menunjukkan bahwa Nazi mampu mengatasi pengangguran. Industri dipacu untuk memproduksi senjata. Meski secara resmi Jerman masih terikat pembatasan militer dari Versailles, Hitler secara sistematis menyiapkan Jerman untuk perang sambil meyakinkan rakyat bahwa mereka sedang menuju kejayaan baru. Sementara itu, kehidupan kelompok minoritas, khususnya Yahudi, mulai berubah drastis melalui serangkaian kebijakan diskriminatif seperti Undang-Undang Nuremberg 1935. Orang Yahudi dicabut hak kewarganegaraannya, dilarang menikah dengan orang Jerman, dan dijauhkan dari kehidupan publik. Diskriminasi itu bukan hanya kebijakan, tetapi juga propaganda yang terus-menerus mengiring opini publik untuk percaya bahwa Yahudi adalah sebuah musuh dalam negeri yang harus disingkirkan. Seorang pejabat Nazi pernah berkata dengan dingin, "Di Reich baru ini tidak ada ruang bagi kelemahan. Kita membangun masyarakat yang kuat, murni, dan setia pada Führer." Dengan kontrol penuh atas politik, ekonomi, pendidikan, media, dan bahkan budaya, Jerman berubah menjadi mesin negara totaliter. Dari sebuah republik demokratis yang rapuh dalam hitungan tahun, ia berevolusi menjadi salah satu rejim paling menakutkan dalam sejarah modern. Sementara Eropa sedang berjuang dengan krisis politik dan munculnya fasisme di Asia Timur, Tiongkok terjebak dalam perang saudara yang panjang. Negeri itu yang baru saja berusaha bangkit dari kejatuhan dinasti Qing terpecah antara dua kekuatan besar, Partai Nasionalis
yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zedong. Perpecahan ini membuat Tiongkok rapuh. Di satu sisi, Chiang Kai-shek ingin membangun negara modern dengan kekuatan militer dan pemerintahan yang terpusat. Di sisi lain, Mao Zedong memperjuangkan revolusi agraria dengan janji keadilan bagi kaum petani miskin. Pertempuran demi pertempuran terjadi di berbagai provinsi, meninggalkan penderitaan panjang bagi rakyat Tiongkok. Salah satu peristiwa penting dalam perang saudara ini adalah Long March dari 1934 sampai 1935. Perjalanan panjang tentara komunis di bawah Mao Zedong untuk menghindari kepungan pasukan nasionalis. Dengan berjalan ribuan kilometer menembus pegunungan, sungai, dan padang rumput, Mao Zedong berhasil mempertahankan inti pasukannya, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin utama Partai Komunis. Namun, perang saudara ini tidak hanya persoalan internal. Perpecahan Tiongkok membuat kesempatan emas bagi kekuatan asing, terutama Jepang, untuk memperluas pengaruhnya. Jepang adalah negara yang sudah lama mengincar wilayah Tiongkok, dan kelemahan negara itu membuat agresi mereka semakin mudah dilakukan. Pada awal 1930-an, Jepang menduduki Manchuria dan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo di bawah kendali Kaisar Puyi, mantan Kaisar Tiongkok terakhir. Alih-alih bersatu melawan ancaman asing, nasionalis dan komunis terus terjebak dalam pertempuran internal. Baru setelah terkena agresi Jepang semakin nyata, kedua pihak mulai menyadari bahwa musuh terbesar mereka bukanlah satu sama lain, melainkan invasi asing yang mengancam eksistensi Tiongkok. Namun pada titik ini, kerusakan sudah terlalu dalam dan Tiongkok tetap rapuh menghadapi badai besar yang akan datang. Perang saudara di Tiongkok menjadi bagian dari kisah besar menuju Perang Dunia II. Konflik ini melemahkan salah satu negara terbesar di Asia, memudahkan Jepang melancarkan ekspansi, dan akhirnya menyeret Asia Timur ke dalam pusaran perang global. Sementara dunia masih sibuk menatap Eropa, di Asia Timur sebuah kekuatan baru mulai bergerak. Jepang, negeri kepulauan yang miskin sumber daya alam, mengincar daratan Asia sebagai jalan keluar untuk ambisinya. Dengan militer yang modern, disiplin, dan penuh semangat nasionalisme, Jepang memulai perjalanan ekspansi yang akan mengguncang kawasan dunia. Langkah awalnya terjadi pada tahun 1931 ketika pasukan Jepang melancarkan invasi ke Manchuria. Dengan dalih insiden kecil di rel kereta api Mukden, Jepang bergerak cepat menduduki wilayah itu dan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo. Mantan Kaisar Tiongkok Puyi dijadikan simbol boneka untuk memberi kesan legitimasi. Padahal kendali penuh berada di tangan militer Jepang. Tindakan ini langsung menuai kecaman internasional. Liga Bangsa-Bangsa mengirim komisi penyelidikan yang kemudian menyatakan bahwa Jepang bersalah. Namun Jepang menolak laporan itu, keluar dari Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1933 dan dengan angkuh melanjutkan kebijakan ekspansinya. Peristiwa ini menunjukkan kelemahan Liga Bangsa-Bangsa yang tak mampu menghentikan agresi sebuah negara besar. Di dalam negeri, militer Jepang semakin berpengaruh. Para jenderal menekankan bahwa masa depan Jepang tergantung pada penguasaan Asia Timur. Mereka berbicara tentang Hakkoichiu, gagasan bahwa seluruh dunia harus bersatu di bawah kepemimpinan Kaisar Jepang. Ide ini menjadi pembenaran ideologis untuk imperialisme. Sementara itu, pemerintah sipil dan kaum moderat perlahan tersingkir. Demokrasi yang sempat berkembang di Jepang pada era Taisho runtuh, digantikan oleh rezim militer yang agresif. Pers dikendalikan, oposisi dibungkam, dan rakyat dijejali propaganda tentang kejayaan bangsa serta kewajiban untuk berkorban demi kaisar. Ekspansi Jepang tidak berhenti di Manchuria.
Negeri itu terus melirik ke arah Tiongkok Utara dan Asia Tenggara. Para pemimpin Jepang meyakini bahwa hanya dengan wilayah luas dan sumber daya yang melimpah, Jepang bisa menjadi kekuatan sejajar dengan Barat. Dalam pandangan mereka, Asia harus dibebaskan dari dominasi Eropa, tetapi di bawah kendali Tokyo. Gerak maju Jepang di Asia inilah yang kelak akan menyeret kawasan Pasifik ke dalam pusaran Perang Dunia II. Apa yang dimulai sebagai perebutan Manchuria akan berkembang menjadi konflik yang jauh lebih luas, dari Nanking hingga Pearl Harbor. Di tahun 1930-an, dunia menyaksikan munculnya tiga kekuatan besar yang sama-sama haus ekspansi: Jerman Nazi, Italia fasis, dan Jepang militeris. Meski terpisah jarak ribuan kilometer, ketiganya memiliki visi serupa, menantang tatanan dunia yang dikuasai oleh negara-negara barat seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Di Eropa, Hitler bergerak cepat membangun kembali kekuatan militer Jerman, melanggar perjanjian Versailles secara terang-terangan. Di Italia, Mussolini terus mengobarkan semangat kebesaran Romawi hingga akhirnya melancarkan invasi ke Ethiopia pada tahun 1935. Di Asia, Jepang sudah terlebih dahulu menancapkan kuku di Manchuria dan bersiap memperluas kekuasaannya ke daratan Tiongkok. Ketiga negara ini kemudian menemukan bahwa mereka memiliki musuh bersama, kekuatan demokrasi Barat dan komunisme Uni Soviet. Dengan latar itu, lahirlah Fakta Anti-Komintern pada tahun 1936, sebuah perjanjian antara Jerman dan Jepang untuk melawan pengaruh Komintern, organisasi internasional yang dipimpin oleh Moskow. Setahun kemudian, Italia bergabung membentuk blok yang dikenal dunia sebagai Poros Roma, Berlin, Tokyo, atau Axis Power. Aliansi ini bukan sekedar perjanjian diplomatik, melainkan sebuah sinyal bahwa dunia sedang terbelah. Di satu sisi ada negara-negara demokrasi yang berusaha mempertahankan status quo. Di sisi lain, muncul kekuatan baru yang siap mengguncang tatanan global. Adolf Hitler menyebut persekutuan ini sebagai pilar baru dunia yang akan menggantikan dominasi lama. Mussolini dengan penuh semangat berkata, "Poros Roma Berlin akan membagi dunia dari timur ke barat." Sementara itu, Jepang memandang aliansi ini sebagai jalan untuk memperluas pengaruhnya di Asia. Dengan dukungan moral dari Jerman dan Italia, mereka percaya bersama-sama tiga bangsa ini mampu menantang kolonialisme Barat dan membangun tatanan baru. Namun, di balik retorika kebesaran itu, aliansi Aksis juga menyimpan dinamika. Italia masih lemah secara militer dibandingkan Jerman, dan Jepang lebih fokus ke Asia daripada Eropa. Meski begitu, satu hal yang jelas, dengan terbentuknya Aksis, dunia melangkah semakin dekat ke arah konfrontasi besar. Seperti awan hitam yang menebal di cakrawala, perang global kini hanya tinggal menunggu waktu. Di saat Jerman, Italia, dan Jepang bergerak agresif memperluas kekuasaan, negara-negara demokrasi seperti Inggris, Prancis, dan bahkan Amerika Serikat justru tampak ragu, lamban, dan terpecah dalam menghadapi ancaman tersebut. Kelemahan inilah yang memberi ruang bagi Aksis untuk semakin berani. Inggris dan Prancis masih trauma oleh kehancuran Perang Dunia I. Ribuan nyawa melayang, kota-kota hancur, dan utang perang masih membebani ekonomi mereka. Akibatnya, pemimpin mereka cenderung berhati-hati dan lebih memilih diplomasi daripada konfrontasi militer. Di parlemen London dan Paris, kalimat yang sering terdengar adalah, "Kita harus menghindari perang dengan cara apapun." Sementara itu, Amerika Serikat memilih untuk menarik diri dari urusan dunia. Setelah kekecewaan terhadap perjanjian Versailles dan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa, banyak rakyat Amerika mendukung kebijakan isolasionalisme. Kongres bahkan mengesahkan Neutralist Act pada pertengahan 1930-an yang melarang Amerika ikut campur dalam konflik luar negeri. Dunia demokrasi kehilangan salah satu pemain terbesarnya di panggung internasional.
Kelemahan ini terlihat jelas ketika Jepang menduduki Manchuria pada 1931. Liga Bangsa-Bangsa hanya bisa mengeluarkan laporan kecaman tanpa adanya tindakan yang nyata. Jepang keluar dari liga dan melanjutkan ekspansinya, seolah menertawakan kelemahan dunia internasional. Hal serupa terjadi ketika Benito Mussolini menginvasi Ethiopia pada 1935. Meski ada sanksi ekonomi namun setengah hati dan tidak efektif, Italia pun berhasil menaklukkan salah satu negara merdeka tertua di Afrika. Yang paling mencolok adalah ketika Adolf Hitler mulai melanggar perjanjian Versailles pada 1936. Ia mengirim pasukan ke Rhineland, daerah yang seharusnya bebas militer. Jerman saat itu belum sekuat yang dibayangkan, dan seandainya Prancis bertindak tegas, langkah itu bisa dihentikan. Namun, Prancis ragu dan Inggris memilih diam. Hitler kemudian mengakui dalam memoarnya bahwa jika Prancis melawan, pasukannya mungkin harus mundur. Tetapi dunia demokrasi tidak bergerak dan Hitler belajar bahwa mereka tidak akan menghadang. Kelemahan ini bukan hanya soal politik, tetapi juga soal moral. Banyak kalangan di Inggris dan Prancis masih percaya bahwa Jerman diperlakukan terlalu keras lewat perjanjian Versailles, sehingga mereka menutup mata terhadap pelanggaran awal Nazi. Beberapa bahkan menganggap Hitler hanya seorang nasionalis yang sedang memulihkan harga diri Jerman. Ironisnya, sikap ragu dan penuh kompromi dari demokrasi Barat justru memberi keberanian lebih kepada diktator. Setiap kali Hitler, Mussolini, atau Jepang melangkah, dunia menunggu tetapi tidak bertindak. Dan dengan setiap kemenangan kecil tanpa perlawanan, Eksis semakin yakin bahwa masa depan ada di tangan mereka. Pada tahun 1936, Spanyol terjerumus dalam konflik berdarah yang bukan hanya perang internal, tetapi juga pertarungan ideologi yang mengguncang dunia. Perang Saudara Spanyol mempertemukan dua kubu besar. Di satu sisi, Republikan yang terdiri dari kaum sosialis, komunis, anarkis, dan pendukung demokrasi. Di sisi lain, nasionalis yang dipimpin oleh Jenderal Francisco Franco, didukung kaum konservatif, monarki, serta gereja Katolik. Bagi banyak orang, perang ini adalah cerminan dari pertempuran ideologi global, demokrasi dan komunisme melawan fasisme, dan yang membuatnya semakin penting, Spanyol menjadi laboratorium uji coba bagi kekuatan besar Eropa. Hitler dan Mussolini dengan cepat mendukung Franco. Jerman Nazi mengirim pasukan dan pesawat udara, sementara Italia fasis mengirim puluhan ribu tentara. Bagi Hitler, Spanyol adalah kesempatan emas untuk menguji taktik perang udara yang kelak digunakan dalam Blitzkrieg. Salah satu momen paling terkenal adalah pemboman kota Guernica pada April 1937 oleh pesawat Jerman Condor Legion. Kota kecil itu hancur, ratusan warga sipil tewas, dan dunia terkejut melihat kekejaman perang modern. Tragedi ini kemudian diabadikan dalam lukisan monumental Guernica karya Pablo Picasso yang menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan dan tirani. Sementara itu, Uni Soviet memberikan dukungan kepada pihak Republikan dengan senjata dan penasihat militer. Ribuan relawan dari berbagai negara juga datang bergabung dalam brigade internasional, termasuk dari Amerika, Prancis, Inggris. Mereka percaya bahwa Spanyol adalah medan tempur pertama untuk menghentikan fasisme. Namun, meski dukungan moral dan internasional untuk pihak Republikan cukup besar, kekuatan nasionalis yang mendapat suplai konsisten dari Jerman dan Italia semakin unggul. Negara-negara demokrasi besar seperti Inggris dan Prancis memilih kebijakan non-intervensi dengan harapan bisa menghindari perang lebih luas. Padahal sikap pasif itu justru memberikan keuntungan besar bagi Franco. Pada akhirnya, pada tahun 1939, pasukan nasionalis berhasil merebut Madrid dan memenangkan perang.
Franco kemudian mendirikan kediktatoran yang bertahan hingga tahun 1975. Kemenangan Franco juga menjadi sinyal kuat. Fasisme tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang, sementara demokrasi terlihat lemah dan ragu-ragu. Bagi Hitler dan Mussolini, perang saudara Spanyol adalah kemenangan moral dan strategis. Mereka berhasil menguji teknologi, memperkuat aliansi, dan sekaligus membuktikan bahwa dunia barat tidak siap menantang mereka. Spanyol mungkin hanyalah satu negara, tetapi konflik ini menjadi pertanda suram bagi Eropa. Badai perang yang lebih besar sedang mendekat. Pada musim panas tahun 1937, Asia kembali berguncang. Jepang yang sebelumnya telah menguasai Manchuria melancarkan serangan besar-besaran terhadap Tiongkok. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Tiongkok-Jepang Kedua dan menjadi salah satu babak paling kelam dalam sejarah Asia modern. Awalnya, konflik dipicu oleh insiden kecil di dekat jembatan Marco Polo dekat Beijing. Pertempuran lokal antara tentara Jepang dan pasukan Tiongkok dengan cepat berubah menjadi perang skala penuh. Jepang bergerak dengan pasukan modern, persenjataan canggih, serta kekuatan udara, sementara Tiongkok masih terpecah antara pasukan nasionalis Chiang Kai-shek dan komunis Mao Zedong. Pasukan Jepang bergerak cepat, merebut kota-kota besar seperti Shanghai dan Nanjing. Di Nanjing, dunia menyaksikan salah satu tragedi paling mengerikan abad ke-20, pembantaian Nanjing selama berminggu-minggu. Tentara Jepang melakukan kekerasan brutal, pembunuhan massal, pemerkosaan, dan penghancuran tanpa ampun. Diperkirakan lebih dari 200.000 warga sipil tewas dalam tragedi ini. Gambarannya begitu mengerikan hingga seorang saksi mata barat menulis, "Nanjing adalah neraka di bumi dan manusia berubah menjadi iblis." Meskipun Jepang terus unggul secara militer, perlawanan Tiongkok tidak runtuh. Chiang Kai-shek memindahkan pemerintahan ke Chongqing dan menyerukan perang berkepanjangan. Sementara pasukan komunis di bawah Mao memanfaatkan perang gerilya di pedesaan. Tiongkok, meski rapuh, bersatu melawan invasi asing dengan semangat bertahan hidup. Agresi Jepang di Tiongkok bukan hanya masalah regional, melainkan juga titik balik global. Perang ini memperburuk hubungan Jepang dengan negara-negara barat. Amerika Serikat mengecam aksi brutal Jepang, sementara opini publik internasional mulai menilai bahwa Asia Timur sedang menjadi medan perang baru yang bisa memicu konflik lebih luas. Invasi ini juga menunjukkan pola baru. Perang tidak lagi hanya antara tentara, tetapi juga melibatkan rakyat sipil sebagai korban utama. Dari kota ke kota, desa ke desa, masyarakat sipil Tiongkok menanggung penderitaan luar biasa akibat ambisi imperialis Jepang. Dengan invasi Tiongkok, Jepang mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan militer agresif di Asia, tetapi pada saat yang sama, perang ini menyeret negeri itu ke jalan yang pada akhirnya akan bertemu dengan konflik global, Perang Dunia II. Di akhir 1930-an, Eropa berada di persimpangan jalan. Hitler semakin berani menantang perjanjian Versailles, sementara negara-negara demokrasi masih diliputi ketakutan akan perang baru. Daripada menghadapi Nazi secara langsung, para pemimpin Barat memilih jalan kompromi, sebuah kebijakan yang dikenal dengan istilah appeasement. Langkah pertama yang mengguncang dunia terjadi pada tahun 1938 ketika Hitler menuntut agar wilayah Sudetenland di Cekoslovakia yang dihuni banyak etnis Jerman dimasukkan ke dalam Reich. Hitler menyebut tuntutannya sebagai upaya membela hak-hak orang Jerman, tetapi sesungguhnya ini hanyalah langkah lanjutan untuk memperluas kekuasaan Jerman. Ketegangan memuncak, Eropa kembali takut akan pecahnya perang. Untuk menghindarinya, Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain dan pemimpin Prancis setuju berunding dengan Hitler dalam sebuah konferensi di Munich pada September 1938. Dari pertemuan itu lahirlah perjanjian Munich yang memberikan Sudetenland kepada Jerman dengan janji bahwa Hitler tidak akan menuntut wilayah lain. Chamberlain kembali ke London dengan penuh percaya diri sambil mengangkat kertas perjanjian dan berkata di hadapan publik, "Saya membawa pulang perdamaian untuk zaman kita."
kata-kata itu disambut tepuk tangan, tetapi sejarah membuktikan betapa rapuhnya janji tersebut. Ia berhasil memperluas wilayah Jerman, memperkuat posisinya di Eropa, sekaligus menguji kelemahan Barat. Jauh dari berhenti, Hitler justru semakin yakin bahwa dunia demokrasi tidak akan berani menantangnya. Hanya beberapa bulan setelah Munich, Hitler mengkhianati janjinya. Pada tahun 1939, pasukan Jerman bergerak dan menduduki seluruh Cekoslovakia. Dunia terkejut, tetapi sekali lagi reaksi Barat masih sebatas kecaman diplomatik. Inggris dan Prancis mulai sadar bahwa kebijakan menenangkan Hitler tidak lagi bisa dipertahankan. Tetapi saat itu Nazi sudah terlalu kuat. Kebijakan appeasement yang dimaksudkan untuk menjaga perdamaian justru memberi waktu dan ruang bagi Hitler untuk membangun mesin perang Nazi. Ia belajar bahwa dengan tekanan dan ancaman, ia bisa mendapatkan apapun tanpa perlawanan berarti. Jalan menuju perang dunia kini terbuka lebar dan dunia hanya bisa menunggu ledakan besar yang segera datang. Demikianlah akhir dari pembahasan kita mengenai bibit-bibit Perang Dunia Kedua. Dari berbagai peristiwa, kesepakatan, hingga ambisi para pemimpin dunia saat itu, terlihat jelas bagaimana dunia perlahan-lahan melangkah menuju salah satu konflik terbesar dalam sejarah umat manusia. Perjalanan ini masih panjang dan di bagian selanjutnya kita akan membahas bagaimana perang tersebut akhirnya benar-benar meletus dan mengguncang dunia. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan lanjutan kisah Perang Dunia Kedua yang penuh intrik, strategi, dan tragedi. Sampai jumpa di video berikutnya.